Anda kembali bersama kami dan kita masih membahas mengenai waspada game online pada anak. Saya ingin ke Mbak Sani lagi. Mbak Sani, ini kan kita lihat di orang tua zaman now gitu ya. Ini juga sebenarnya menjadikan gadget atau game online ini jadi salah satu solusi mereka untuk bikin anak-anaknya tuh diem, jadi nggak ganggu. Nah ini bagaimana Anda melihat fenomena ini sekarang? Cara cepat adalah dengan memakai gadget tadi anak diem, tapi dampak negatifnya luar biasa sebenarnya ya, bisa justru mengganggu perkembangan anak. Anak itu pada akhirnya nanti akan sulit mau mencoba hal baru di luar dari yang gadgetnya, misalnya bermain Lego, kemudian bermain karet, sport dan sebagainya. Itu anak cenderung enggan karena sudah kecanduan gadget tadi. Apalagi di usia orang tua yang masih memang usia muda ya, karena kan mereka itu juga kesibukan juga meningkat. Anak makan susah, jadi kadang-kadang memang gadget itu sebagai salah satu solusi. Sambil makan juga biasa nonton gadget gitu ya. Kalau saya memang untuk emergency apa boleh buat, tapi bukan menjadi suatu habit, ya kan? Karena memang dampaknya luar biasa sih, ingatan menurun, prestasi juga menurun, sosialisasi juga menurun gitu ya. Nah, oleh karena itu orang tua harus menyeimbangkan dengan kegiatan lain. Bagaimana anak juga diajak berkunjung ke rumah teman, ya kan, bermain di mana halaman. Ada interaksi sosial, tadi bermain Lego atau tadi sekedar bermain banyak kan sekarang ya, boneka dan sebagainya. Artinya jangan sampai anak itu terpangkas perkembangan aspek perkembangannya karena gadget tadi gitu. Karena tadi orang tua ingin cara cepat tapi tidak melihat dampak negatifnya. Sekarang kalau kita lihat dari anak main gadget aja, kalau diambil itu pasti nangis. Pasti kayak orang sakau, pasti. Nah, itu orang tua jadinya nggak tega kasih lagi. Padahal itulah cara untuk putus. Seperti narkoba, putus zat gitu. Nah, atau orang tua tadi bisa memberikan anak suatu games yang kreatif yang bisa merangsang kemampuan berpikirnya. Contoh gamer yang canggih ini gitu ya, kan jadi akhirnya memang jadi satu pekerjaannya gitu. Kenapa enggak? Tapi tadi orang tuanya bagus dalam mengawasi ya kan, memilihkan gamesnya, akhirnya menjadi suatu bermanfaat. Jadi kita memang sosialisasikan bagaimana cara penggunaan gadget yang smart ini dari sekarang gitu. Jangan sampai generasi kita penerus nanti malah kacau kan karena korban dari gadget. Oke, nah kalau Mas Yota sendiri, Mas Yota tadi kan dari umur 3 tahun katanya udah mulai main game. Betul. Gitu ya. Nah ini kalau misalnya Mas Yota sendiri ada ini nggak sih kayak keluhan-keluhan yang sekarang dirasakan yang mungkin banyak orang omongin, atau mungkin sekeliling dari Mas Yota ada yang kena efek negatif dari game online ini nggak? Nah, sebenarnya banyak. Justru ya itu tadi yang saya udah sering bahas juga tadi sama Mbak Sari juga tadi sudah katakan gitu. Efeknya tuh pertama adalah withdrawal dari society. Jadi dia ngerasa dia punya lingkungan dunia sendiri. Enggak juga sih. Tapi banyak seperti itu. Yang akhirnya mengakibatkan mereka tuh nggak berfungsi secara sosial gitu. Terus yang kedua juga banyak mereka yang lupa makan, lupa minum, atau bahkan bisa jadi kayak seharian itu tidur juga jadi lupa, malah mereka bakal nggak mau tidur gitu sebelum mereka bisa kelarin gitu. Nah itu yang efek-efeknya yang jadi berdampak ke fisik gitu, seperti ya kalau nggak makan nggak minum ya kita tahu efeknya apa, nggak tidur jadi pucat segala macam, dan akhirnya itu mengakibatkan kinerja otaknya juga terpengaruhi gitu, seperti itu. Nah kalau Mas Yota sendiri ini dari berarti kurang lebih 26 tahun main game, itu 26. Kira-kira yang dirasain sama badan sendiri, sama diri sendiri, apa nih dampak negatifnya? Nggak mungkin nggak ada kan? Betul. Aku dulu pernah jadi gamer yang freak lah contohnya, yang tadi yang nggak makan, nggak minum, nggak tidur, dan efeknya memang berasa banget gitu. Jadi aku pernah kayak dulu berat badan aku tuh bener-bener kurus banget, nggak ideal lah pokoknya. Juga banyak penyakit kayak sakit kepala, bahkan pernah tipes juga kalau nggak salah dulu. Tipes ya gara-gara nggak makan gitu kan. Ya akhirnya ya, karena sih untungnya udah enggak gitu. Tapi ya emang efeknya ada sebenarnya kalau pengendalian diri kali ya, bagaimana bisa mengontrol hidup sehat, tapi juga tetap hobi juga dijalankan. Betul, gitu. Tapi kan sayangnya nggak semua orang bisa kayak gitu ya. Ada yang terjebak di situ. Nah kalau misalnya Mbak Sani, kalau dari pemerintah sendiri melihat sekarang ini kan fenomena sudah ada korban gitu ya, sekarang gimana sih respon pemerintah terhadap fenomena kecanduan game online ini? Sudah ada belum? Betul, dengan informasi yang sudah tersebar luas akan korban, sebenarnya juga membuka orang tua jadi melek ya. Dan daerah-daerah malah ya? Iya, betul. Jadi
membuat kita juga para orang tua jadi melek, sadar apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan gitu. Memang kalau menurut saya untuk khususnya di daerah terpencil memang harus ada sosialisasi khusus misalnya dari RT RW setempat dan sebagainya karena mungkin mereka yang belum sadarnya agak lama dibanding yang kita di kota gitu kan. Nah, itu yang menurut saya pemerintah juga harus bagaimana caranya memberikan apa ya gerakan-gerakan tertentu untuk mencerdaskan generasi kita lah termasuk orang tua yang ada di pelosok daerah ini gitu yang mungkin nggak kedengeran informasinya dan menjadikan gadget itu sebagai solusi tadi gitu. Nah, ini menurut saya harus ini udah emergency situation ya, jadi harus segera karena kalau tidak memang apalagi tadi WHO juga udah mengatakan bahwa akan bisa terjadi gangguan perkembangan pada anak dan kejiwaan. Itu kan berarti kan sudah secara internasional diakui bahwa ini dampaknya luar biasa gitu apabila tidak gamer ini tidak sadar ya secara pengendalian diri tadi gitu, sikapnya yang smart tadi gitu. Nah, ini yang menurut saya mari kita dari orang tua sejak dini, sekolah juga bisa kita bangkitkan kesadaran anak bermain games yang smart, yang pintar gitu, bukan yang sebaliknya begitu. Oke, ke Mas Yuta lagi, Mas Yuta, kalau misalnya bicara soal tadi kan ada yang freak, ada yang mungkin masih bisa ngendali diri gitu ya. Nah, kalau yang freak ini faktor apa sih yang biasanya bikin orang jadi lebih freak sama gamenya? Menurutku yang pertama adalah dia punya masalah di dunia nyata. Contohnya mungkin dia dimarahin orang tuanya, tapi tanpa alasan ya, maksudnya yang tanpa alasan yang jelas lah. Atau misalkan untuk yang sudah dewasa dia mengalami problem di misalkan percintaan atau di karir seperti itu. Akhirnya dia menjadikan game ini sebagai sebuah tempat pelarian lah. Bukan pengalaman pribadi ya. Mungkin pengalaman pribadinya kita akan lanjutkan lagi. Kita berikut Mas Yuta tetaplah bersama kami.